terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Aditya Mustaqim. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 6 Desember 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi Dirlantas Polda Metro Jaya yang menegur rombongan pesepeda yang melajur di luar jalur sepeda karena sebenarnya sudah disediakan di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Fenomena pesepeda yang berolahraga pagi pada jam kerja jam 6 hari Senin hingga Jumat pagi disebut cukup mengganggu dan membahayakan aktivitas masyarakat yang berangkat kerja. Kita simak momen Polantas yang memberikan teguran pada pesepeda pada pagi tadi. Bel, sini nah. Sepeda, masuk jalur sepeda. Masuk jalur sepeda. Kalau ada ucapan yang sama, Mas. Kita beralih ke Cianjur, Jawa Barat. Memasuki hari ke-15 pasca gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, tim SAR terus melakukan pencarian korban. Hingga hari terakhir ini, tim SAR gabungan belum juga menemukan 8 orang yang diduga tertimbun tanah longsor akibat gempa. Tim SAR juga mengalami kendala cuaca dan masih adanya gempa susulan saat pencarian korban. Hingga batas terakhir pencarian korban longsor akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat, tim SAR memfokuskan pencarian 8 orang yang belum ditemukan, yakni di dua lokasi, Tebing Palalangon, Desa Ciberum, dan Kampung Cijedil, Kecamatan Cugenang. Menurut Koordinator Pencarian Basarnas, Supriyono, tim SAR mengalami kendala, yakni cuaca hujan, serta masih adanya gempa susulan dan tebalnya tanah longsor yang menimbun, sehingga mempersulit kerja alat berat di lokasi. Izin Pak, saya Gilang dari TVRI. Ingin bertanya terkait dengan hambatan apa saja yang ditemui oleh tim SAR di lapangan dalam proses pencarian 8 korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Mungkin itu saja Pak. izin Pak Pimpinan, Pak Kapolres, dan Pak Dandim. Izin Pak, saya Ibu. Gilang dari TVRI. Kendala di lapangan dalam pelaksanaan operasi SAR, tentunya cuaca dari hari ketiga sampai saat ini, hari ke-15 pelaksanaan operasi SAR, tentunya cuaca lah yang berpengaruh utama, karena mulai di jam 13.00 sampai ya 20.00 ini sudah durasi curah hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi SAR. Kami menggunakan ekskavator maupun Alkon. Tentunya cuaca inilah yang berakibat kita hentikan sementara dalam pelaksanaan operasi SAR. Begitu juga masih adanya gempa susulan yang terjadi di beberapa worksheet yang di Warusati Sinta dan Cijedil. Memang ketebalan tanah longsoran itu pun juga berpengaruh terhadap pelaksanaan menggunakan ekskavator. BNPB dan pemerintah Kabupaten Cianjur akan segera memutuskan apakah waktu pencarian korban hilang akan diperpanjang atau tidak setelah melakukan evaluasi pada hari ini. Masih dari Cianjur, hasil pencarian korban gempa pada Senin 5 Desember kemarin tidak membuahkan hasil, dan untuk jumlah korban meninggal yang sudah ditemukan berada di angka 334 orang, sehingga korban hilang dalam pencarian sebanyak 8 jiwa. Sementara itu, korban luka berat mencapai 593 orang dan masih dirawat di semua rumah sakit Cianjur sebanyak 44 orang dan berkurang dibanding pada sehari sebelumnya, yaitu sebanyak 49 orang. Berikut kita simak pernyataan Asisten Daerah 2 Setda Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Thoyib saat konferensi pers kemarin malam.
C. Jumlah kakak disurvei sebanyak 41.166 kepala keluarga. D. Jumlah total pengungsi disurvei berjumlah 114.683 jiwa. E. Pengungsi laki-laki berjumlah 54.781 jiwa. F. Pengungsi perempuan sejumlah 59.902 jiwa. Penyandang disabilitas sebanyak 147 jiwa. H. Ibu hamil sejumlah 1.640 jiwa. I. Lansia sejumlah 7.453 jiwa. Selanjutnya, catatan kerugian material. A. Total rumah rusak tervalidasi sementara sampai Senin jam 15.00 waktu Indonesia Barat berjumlah 42.033 dari 37.830 unit. A. Rumah rusak berat dari asalnya 8.151 tervalidasi menjadi 9.048. B. Rumah rusak sedang dari 11.210 tervalidasi menjadi 12.314. C. Rumah rusak ringan dari 18.469 tervalidasi menjadi 20.671. B. Infrastruktur yang rusak. A. Fasilitas pendidikan atau sekolah 525 bangunan sudah diverifikasi. B. Tempat ibadah sejumlah 269 bangunan. C. Fasilitas kesehatan 14 bangunan. D. Gedung kantor sebanyak 17 bangunan. 5. Kecamatan terdampak. Sejumlah 16 kecamatan terdiri dari 169. Beralih ke sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Terdakwa Ferdi Sambo membantah kesaksian Baradae yang menyebut ada sosok perempuan di rumah Jalan Bangka. Lalu seperti apa fakta dari Sambo? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Pada persidangan siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Ferdi Sambo membantah kesaksian Richard Eliezer yang menyebut ada sosok perempuan di rumah Jalan Bangka. Richard pun disebut sudah mengarang cerita. Sebelumnya, sang istri Putri Chandrawati diduga pernah memergoki seorang perempuan di rumah Bangka, Jakarta Selatan, dan Sambo pun disebut lebih banyak waktu tinggal di rumah Bangka daripada di Saguling. Sementara itu, mantan Karo Provos Propam Polri Beni Ali mengaku sempat bertemu dengan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo di rumah Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Beni Ali bersama Kombes Susanto menemui Sambo dan Putri. Beni juga mengaku saat PC turun dari lantai atas rumahnya dan ditanya Putri pun sontak menangis. Selanjutnya Sambo pun menambahkan jika Brigadir Joshua melakukan pelecehan. Beni Ali pun menyimpulkan dari keterangan saksi jika terjadi pelecehan di rumah Kadif Propam Polri yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Ia mengaku menderita akibat terseret kasus mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Beni menjadi korban skenario awal Ferdi Sambo sebelum akhirnya sadar ditipu pada 8 Agustus lalu. Rasa sedih pun dirasakan karena telah dibohongi oleh Ferdi Sambo, tapi ia menyebutkan anak dan istrinya adalah yang paling menderita akibat kejadian ini. Kita ke kasus korupsi, penyidik Direktorat Jampitsus telah menetapkan dan menahan satu tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank. Tersangka tersebut adalah Direktur Operasi 2 PT Waskita Karya Persero periode 2018 sampai dengan sekarang, yaitu Bambang.
Direktur Operasi 2 PT Waskita Karya Persero, Bambang Rianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya Terbuka dan PT Waskita Beton Precast Terbuka. Saat ini Bambang sudah diamankan di rumah tahanan Salemba, cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan, yaitu 5 hingga 24 Desember 2022. Bambang melawan hukum karena menyetujui pencairan dana supply chain financing dengan dokumen pendukung palsu. Atas perbuatannya, Bambang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 Jungto Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kita ke Senayan, Sobat Milenial. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan Perjanjian Republik Indonesia Singapura terkait kerjasama pertahanan pada siang tadi. Dengan disetujuinya rancangan tersebut menjadi UU atau Undang-Undang, Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI dan Singapura pun disahkan. Anggota DPR RI Komisi 1 Sugiono berharap undang-undang ini bisa menjaga kedaulatan dua negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan pengesahan kerjasama antara RI dan Singapura bisa memperkuat hubungan bilateral dua negara. Hal itu karena sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Perjanjian kerjasama pertahanan ini disebutkan menjadi satu dari 3 perjanjian yang akan dibentuk oleh RI dan Singapura. 3 perjanjian itu adalah kesepakatan perjanjian ekstradisi, perjanjian Flight Information Region, dan perjanjian kerjasama pertahanan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kader PKS yang walk out dalam paripurna RKUHP yang digelar oleh Komisi 3 DPR. Di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama saya di Top News. Dalam rapat pengesahan RKUHP Paripurna ke-11 di persidangan yang berlangsung pada Komisi 3 DPR pada pagi tadi, semua fraksi setuju atas pengesahan RKUHP, namun tidak dengan satu kader PKS yang justru walk out dalam sidang tersebut. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Seluruh fraksi di DPR menyetujui pengesahan RKUHP sebagai undang-undang dalam paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2022-2023 yang berlangsung pada siang tadi. Namun tidak dengan anggota fraksi PKS, Iskan Holbalubis, yang memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna setelah terlibat debat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan sidang. Sebelumnya, Dasko menyatakan bahwa seluruh fraksi di Komisi 3 DPR menyetujui pengesahan RKUHP. Hanya ada beberapa catatan dari fraksi, salah satunya fraksi PKS. Diputuskan di sana nggak penting. Baik, kalau begitu sebentar catatan sudah kita terima. Karena fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil rakyat sudah kita terima. Catatannya sudah kita terima. 3 menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi PKS. 3 menit hak saya bicara.
Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu oleh karena itu saya sudah minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Subsi jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab. Yang kedua, dengarin dulu. Pak Sobe, kamu jangan jadi diktator ya. Iskan mewakili fraksi PKS kemudian melayangkan interupsi yang mengatakan PKS masih keberatan dengan sejumlah pasal dalam RKUHP. Di antaranya pasal 240 soal penghinaan pemerintah dan lembaga negara, termasuk 218 mengenai pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, meski sempat diwarnai debat di paripurna, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhirnya disetujui DPR. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang mewakili Presiden menyambut baik disetujuinya RUU KUHP menggantikan Undang-Undang KUHP lama buatan kolonial Belanda. Menurut Menkumham, banyak perubahan hukum yang diatur KUHP yang baru ini. Antara lain, soal adanya hukum kerja sosial dan pidana mati yang tidak lagi menjadi pidana pokok. Berikut kita simak penjelasan Menkumham Yasona Lauli saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah di paripurna DPR. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan Undang-Undang KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat pertama dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita semua mengharapkan semoga rencana undang-undang tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Dengan disetujuinya rencana undang-undang KUHP dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP, peninggalan warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, maupun perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma yang hidup, perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, dan sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggung jawab. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang kami muliakan. Rencana Undang-Undang KUHP merupakan salah satu rencana undang-undang yang disusun dalam satu sistem kodifikasi hukum nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, telah berkembang secara masif dari azas hukum pidana umum yang diatur dalam dikodifikasi. Bahkan hukum pidana yang dari mana asalnya tersebut, Wetboek van Strafrecht, telah lama diubah oleh Belanda sendiri. Perkembangan ini berjalan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk peraturan daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, Criminal Act, perumusan pertanggungjawaban pidana, Criminal Responsibility, dan perumusan sanksi, baik berupa penjatuhan pidana, punishment, maupun pemberian tindakan. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematis. Upaya rekodifikasi ini menghasilkan rencana undang-undang KUHP. Pembentukan rencana undang-undang KUHP telah melalui langkah panjang, dimulai sejak Seminar Hukum Nasional pertama pada tahun 1963.
Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi dan yang duduk dalam tim pembentukannya, serta melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan keahliannya. Namun, rencana undang-undang KUHP yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ketua Komisi 3 sudah menyampaikan perjalanan panjang dari rencana undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini. Mulai dari periode sebelumnya, bahkan pada periode pemerintahan Bapak SBY. Jadi perdebatan panjang ini kami mohon agar kita seluruh masyarakat, kami telah berupaya untuk mengakomodasi sebaik-baik mungkin apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita. Namun tentunya lah, pada saatnya kita harus mengambil keputusan historis terhadap rancangan undang-undang KUHP ini untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial Belanda. Kelihatannya Pak Ketua, agak susah juga meninggalkan warisan kolonial Belanda ini. Banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya. Tapi kita sebagai anak bangsa, profesor-profesor, guru-guru kami bahkan para tim ahli yang ada di depan ini, sudah memulai pekerjaan besar ini. Salah seorang, tadi Pak Ketua mengatakan Profesor Muladi. Kami persembahkan rencana undang-undang ini pada bangsa dan terutama kepada profesor-profesor kami yang telah mendahului menyusun rancangan undang-undang. Mengenai pidana, rencana undang-undang KUHP pidana memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 pidana yang diatur dalam rencana undang-undang KUHP, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Berkaitan dengan pidana pokok, rencana undang-undang KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan pidana denda saja, tetapi menambahkan pidana tutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial dalam konteks restoratif. Perbedaan besar yang perlu digarisbawahi adalah rencana undang-undang KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan pertimbangan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya atau perannya dalam tindak pidana yang tidak terlalu penting. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi secara signifikan dalam rencana undang-undang KUHP dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut antara lain jika terdakwa adalah anak berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan beberapa keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, atas dasar mengutamakan keadilan, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian atas keadaan tertentu di atas terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat, atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemudian selain pidana pokok, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan seperti berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Terhadap pidana tambahan ini, rencana undang-undang KUHP juga mengatur secara rinci mengenai pedoman penjatuhan masing-masing pidana tambahan. Selain berupa pidana, pelaku tindak pidana, baik orang, anak maupun korporasi, dapat dijatuhi tindakan. Tindakan merupakan perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia. Sebagai contoh, rencana undang-undang KUHP mengatur secara spesifik tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai pengakuan atas keadilan. Perluasan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam KUHP meliputi liability based on fault,
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, dan liability without fault dalam bentuk strict liability and vicarious liability. Bentuk pertanggungjawaban ini terlihat dengan adanya perluasan subjek hukum di rencana undang-undang KUH pidana yang juga mencakup korporasi. Kemajuan di bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan terutama di era globalisasi, serta karena berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi bersifat nasional maupun transnasional, mewajibkan perumusan rencana undang-undang KHP untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan juga kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepada orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi markas besar Koarmada 1 resmi dipindah ke Tanjung Pinang. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama saya di Top News. Markas Koarmada 1 akhirnya resmi dipindahkan dari Jakarta ke Tanjung Pinang pada Senin kemarin. Dalam relokasi tersebut mengambil momen bersamaan dengan Hari Armada. Upacara relokasi Mako Armada 1 Tanjung Pinang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono. Sedangkan dalam proses relokasi di Jakarta dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Sebelumnya, pada Juni 2022, Laksamana Yudo menyampaikan tujuan relokasi Mako Armada 1 dari Jakarta ke Tanjung Pinang lantaran faktor konstelasi geografis. Terlebih, faktor geografis tersebut memiliki kerawanan yang strategis, misalnya perairan Sebang, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, hingga alur laut Kepulauan Indonesia. Dengan adanya pemindahan Mako Armada 1 tersebut, Yudo berharap dapat meningkatkan mobilitas dan mempercepat waktu reaksi pengerahan kekuatan kapanpun dan dimanapun bila dibutuhkan. Selain Koarmada 1 yang direlokasi, ada pula gugus keamanan laut Koarmada 1 yang semula berada di Batam, kini digeser ke Sabang. Serta gugus tempur laut Koarmada 1 yang sebelumnya di Jakarta direlokasi ke Ranai untuk mengamankan perairan Natuna. Beralih ke informasi dari perhelatan Piala Dunia 2022 yang tengah memasuki babak 16 besar, di mana pada malam nanti akan mempertemukan Maroko dengan Spanyol. Dalam pertandingan tersebut, keduanya merupakan tim musuh bebuyutan yang sering bentrok dalam laga Piala Dunia. Laga yang mempertemukan antara Maroko dan Spanyol akan berlangsung di Stadion Education City pada pukul 10 malam nanti. Mereka lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup F dengan meraih 7 poin dari 3 laga yang dimainkan tanpa kekalahan dan hanya kebobolan 1 gol. Sementara Spanyol secara mengejutkan sempat kalah dari Jepang pada matchday ketiga grup E yang membuat tim besutan dengan sebutan La Roja harus puas berada di posisi kedua klasemen grup E dengan raihan 4 poin dalam 3 laga pertandingan.
Jika melihat fakta antara kedua negara tersebut, pertemuan terakhir Spanyol dengan Maroko pernah terjadi pada tahun 2018 pada fase grup dengan skor akhir 2-2. Bahkan setelah juara pada edisi 2010, Spanyol belum pernah melaju hingga perempat final Piala Dunia, serta gagal di fase grup pada tahun 2014 dan babak 16 besar pada tahun 2018. Nampaknya dalam pertandingan nanti malam, keduanya akan mengeluarkan strategi yang sengit guna mempertahankan harga diri negara yang dibelanya. Lalu, akankah pertemuan nanti malam Maroko akan mempertahankan kemenangannya dalam fase grup terakhir, ataukah Spanyol yang akan bangkit usai dikalahkan dari Jepang? Saksikan terus informasi terbaru dari Piala Dunia 2022 hanya di IDN Times Pesta Qatar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan program Top News. Ikuti terus perkembangan berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Aditya Mustaqim bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.